Hanya mungkin untuk memasukkan data, jadi operator kami itu mengundurkan diri, jadi saya menggantikan beliau. Yang saya ingin tanyakan Bapak, seperti ini, setelah untuk yang sertifikasi ya Pak Bobo, itu kan waktu pertama kali pemberitahuan kepada operator bahwa untuk tunjangan sertifikasi apabila data di Dapodik tidak valid, maka dia tidak akan mendapatkan SKTP. Nah itu sudah saya sampaikan seperti itu. Makanya kita berusaha untuk data itu valid. Tapi pada kenyataannya setelah banyak yang keluar SKTP dan itu ada salah satu teman dari kepala sekolah saya, datanya itu tidak valid. Tadinya minta tolong kepada kami. Pada kenyataannya data dia juga tidak valid, tapi SKTP dia keluar. Sampai-sampai saya itu dipanggil dengan kepala sekolah. Jadi seolah-olah kerja operator itu tidak penting gitu. Apa yang saya sampaikan itu tidak benar. Sampai juga saya agak dipersulit oleh yayasan. Berarti selama ini kamu tuh mengada-ngada. Toh pada akhirnya ya nggak valid pun keluar SKTP. Untuk apa kamu kemarin ribut-ribut? Ada pertemuan ini tentang operator kamu keluar. Untuk saat ini apabila ada apa-apa, sudah jangan terlalu mendengarkan dari atas. Jadi seperti itu Pak. Jadi saya itu gimana ya Pak, saya dilema juga. Saya juga tidak mengharapkan pembayaran dari mereka yang lebih besar. Saya sudah menganggap saya itu alhamdulillah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tapi kalaupun pada akhirnya saya dikatakan seperti itu, saya pun merasa jadi untuk apa juga benar saya jadi operator. Toh waktu itu untuk nunggu valid pun kita harus nunggu sampai jam 4 subuh untuk biar valid. Sampai saya pun sering bertanya ke Fauzi, bagaimana cara untuk biar guru-guru itu valid. Jadi hanya itu saja Pak. Jadi saya mohon, kalaupun sudah dari atas kebijakannya seperti itu, mohon tetap seperti itu. Jangan sampai jadi seolah-olah terombang-ambing gitu Pak. Tidak konsisten dengan apa yang sudah dibicarakan awalnya. Terima kasih Pak. Ini pertanyaannya sama waktu saya di Sopeng kemarin. Gitu. Jadi Pak, saya gurunya tidak valid. Ini kemarin kan ada kasus, ya mungkin Ibu udah baca juga soal guru dari Magelang yang merasa kesulitan karena datanya tidak valid, terus datang ke ULT, Unit Layanan Terpadu, ya di Kemdikbud di gedung C, lantai 1. Datangnya sudah dari pagi Bu. ULT itu yang daftar banyak, panjang. Kalau datang pagi jam 8, biasanya dapat pelayanannya jam 10-an gitu ya. Bahkan bisa lebih gitu. Nah, ketika beliau dari Magelang sedang dapat ULT, kebetulan yang melayaninya ini entah karena kurang paham mengenai Dapodik atau mengenai sertifikasinya, menyarankan untuk naik ke lantai 13 gedung D di bagian GTK, guru dan tenaga pendidikan. Naiklah di sana. Kebetulan pas sampai di sana orangnya juga gak ada, ya gak ada satpam. Balik lagi ya ULT. Pas Pak Menterinya sidak, gitu Bu. Pas menterinya sidak, ditanya dari mana, dari Magelang, nanya apa, bla 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 bla, marahlah Pak Menteri, gitu. Oke, bikin keluarlah 3 kebijakan. Yang pertama, guru yang valid dibayarkan. 2, guru yang masih tidak valid, masih merah, dibayarkan juga. Tetapi harus segera diselesaikan datanya, gitu. Jadi jangan terus diam, jangan seperti tadi bilang, udah biarin aja, valid dia valid kok dibayar. Tidak, nanti akan kena juga, gitu. Nah, yang belum dimasukin datanya juga dibayar, tapi harus ngumpulin berkas. Berkasnya dibawa ke suku dinas, dinas nanti yang ngurus.
itu termasuk yang seperti itu. Jadi memang seperti itu kemarin kebijakannya. Tapi ini tidak terus gitu. Jadi pada insiden yang kemarin saja Bu. Jadi kalau ada yang bilang udah nggak usah dimasukin, bayar, jangan Bu gitu. Tetap harus diperbaiki. Nah, disinilah makanya tadi saya bilang perannya kawan-kawan Popsi untuk melihat, memantau dari data-data. Kan di ProM-nya kelihatan tuh datanya yang sudah masuk berapa, sekolah mana nih yang belum masuk. Nah itu yang merah-merah kelihatan, dikumpulkan, dibikinlah di in-house training itu di kelas-kelas kecil, cari fasilitator di wilayah Jakarta Timur. Kalau memang nggak bisa, ambil dari pusat, suruh datang gitu, ngajarin seperti itu. Jadi seperti itu Bu intinya gitu. Jadi jangan sampai nggak dimasukin, enggak, nanti ibu nggak akan dapat langsungnya gitu, karena memang nggak diperbaiki seperti itu. Jadi kemarin sidang saja Bu, karena hasil sidang Pak Menteri ternyata Pak Menteri itu kan nggak mau teman-teman di daerah itu datang ke sini ninggalin ngajar gitu ya, tidak mau gitu. Jadi helpdesk itu harus berfungsi. Makanya saya juga bilang tadi di paparan itu bentuk tim helpdesk di tiap masing-masing kecamatan. Siapa yang berperan? Sekolah mana nih yang harus bisa membantu? Sekolah unggulan mana nih yang operatornya baik gitu. Jadi nggak satu ilmu harus gitu. Karena saya sendiri juga kalau di SMS oleh teman-teman dari daerah pasti saya siap gitu. Saya harus siap bantu gitu. Ya gitu. Jadi seperti itu Bu. Jadi mohon nanti jangan didiamkan, datanya tetap harus diperbaiki karena saya nggak jamin kalau nanti yang keduanya dibayarkan juga. Terima kasih. Mudah-mudahan Ibu paham Ibu ya. Kasih ya. Pak Nursi ini kan insya Allah jadi calon kandidat, jadi kandidat gubernur. Ini kan temanya operator. Kira-kira kebijakan apa sih yang akan Bapak buat teman-teman operator ke depannya? Terus di terakhir tadi saya dengar Pak Nursi menyampaikan salah satu kesimpulannya bahwa menurut Undang-Undang ASN tentang pengangkatan jikalau masa pengabdiannya sudah lama, bukan begitu Pak ya? Mohon diperjelas seperti apa maksudnya. Terus yang kedua, pertanyaan saya untuk Popsi. Tadi kita ngomongin masalah dapodik Pak. Kebetulan saya dari SD di Matraman. Kita udah terlebih dahulu menggunakan dapodik sejak 2012. Memang sih dulu dari janji, entah itu dari Pak Yusuf Rohmat atau dari Pak Nazarudin, insya Allah operator itu akan mendapat, bisa dibilang intensif. Tapi dari 2012 sampai sekarang bisa dibilang hoax. Yang jadi pertanyaan ini Pak, kalau bukan pertanyaan sebetulnya, cuma hanya saran, karena dapodik sekarang kan dipakai dari PAUD sampai SMK. Nah dari paparan Bapak tadi saya lihat salah satu peran Popsi itu merekap atau mendata sekolah mana yang belum, bisa dibilang sinkron mungkin Pak ya. Kalau saya boleh saran dari Matraman, bagaimana Popsi membuka klinik mungkin Pak. Jadi bukan merekap, tapi teman-teman kayak contoh ibu yang tadi ada kesulitan, dia nggak perlu ke kementerian, dia cukup mungkin wilayah Jatinegara atau Rawamangun atau mungkin Insya Allah Matraman juga buka. Nah itu mungkin peran Popsi. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undang-undang ASN membedakan dua. Satu pegawai di aparatur sipil negara yang memang sudah diproses, dan mereka yang selama ini menjadi honorer bisa diproses menjadi satu, menjadi pegawai aparatur sipil negara atau menjadi aparatur sipil negara yang masuk dalam kontrak. Mungkin dua. Pertanyaan, kalau saya kira-kira mau gimana terhadap pemerintah, terhadap Bapak Ibu sekalian?
Yang pertama saya harus jelaskan dulu posisi saya. Saya orang yang konsen dengan dunia pendidikan, tetapi tidak gembar-gembor. Karena saya merasa hidup saya sepenuhnya di-leverage oleh pendidikan yang saya tekuni. Saya punya 4 gelar. Saya punya teknik industri, saya punya hukum, saya punya politik, saya punya ekonomi. Bahkan ketika saya sekolah waktu kecil, saya tidak punya apa-apa. Dia terbentuk dalam benak saya. Terbentuk dalam benak saya karena saya masuk dalam ajang pendidikan formal. Saat itu tidak dikenal dengan istilah operator pendanaan penting yang terkenal. Kerjasama guru dengan kepala sekolah dan pendidik menjadi penting. Seolah kerjasama guru kelas, kepala sekolah dan pendidik menjadi penting. Saya sangat ingat betul ketika saya kelas 5. Saya mengalami kenikmatan luar biasa ketika saya SD 3, 4, 5, 6 saya nikmati luar. Tapi ada satu peristiwa yang tidak saya lupakan ketika saya kelas 5. Karena saya sekolah 2 kali, pagi dan sore. Saya berangkat pukul 7 dan pulang pukul 5 sore. Anda bayangkan kecil, badan saya kecil ini, apalagi dulu gitu, SD gitu. Saya tidak punya pemain. Maka saya punya catatan penting dalam hidup saya, dalam diri saya. Saya tidak ingin membawa pekerjaan rumah ke rumah kamu saya. Akibatnya ketika berhenti istirahatnya cuma 15 menit. 15 menit. Maka 15 menit itu saya pakai habis-habisan untuk menyelesaikan PR. Nah, satu saat PR ada yang tidak bisa saya kerjakan. Saya pusing, kenapa nih gue gak bisa kerjakan? Karena penasaran, saya pergi ke ruang guru. Saya temui guru yang memberikan PR. Bahwa sekarang ini berkaitan sama betapa pentingnya nanti yang saya bilang relasi antara kepala sekolah dan tenaga pendidik untuk bicara tentang sekolah itu mau kemana kualitasnya. Karena dia bicara tentang kualitas anak. Kualitas anak tadi yang saya ceritakan 81 dan 28. Guru itu marah. Kamu pada main, kamu tetap bertanya kemana sih? Main sana. Sekarang waktu ini istirahat. Oh bayangkan usia waktu itu berarti kalau saya kelas 5 kan usia saya cuma 9 tahun 10 tahun 11 tahun dimarahin seperti itu dan masuk dalam kepala. Apa relasinya dengan Bapak sekalian? Relasinya adalah hubungannya adalah andai kata saat itu guru itu masuk dalam kategori penting untuk disertifikasi, maka dia tidak termasuk orang yang berhak mendapat sertifikasi. Dia tidak termasuk guru yang berhak mendapat sertifikasi. Dia gagal sebagai pendidik. Saya ulang, dia gagal sebagai pendidik. Karena sejak saat itu saya tidak pernah bertanya pada guru itu dan kerja saya kemudian hanya bertanya di dalam kelas dan habis-habisan saya bertanya di dalam kelas. Sampai di situ kita kan jadi berbalik kan. Dampak saya sekolah ini kayak gini di SD dan di madrasah, dia dapat kuliah. Ini saya cerita Pak ya, Bu, saya cerita Pak, saya cerita Pak. Dampaknya kuliah, apa dampaknya kuliah? Tidak ada dosen yang tidak saya ganggu di depan kelas. Tidak ada. Selama lo bisa gue ganggu, sama baca lo. Sampai-sampai ada dosen yang tidak berani mengajar. Baik saya S1, S2, S3. Kalau ini diamati dengan baik oleh seorang operator, karena perilaku dosen kayak gini dibawa ke jurusan dan jurusan kemudian marah pada mahasiswa, maka sesungguhnya menjadi persoalan budaya pendidikan di Indonesia. Itu relasinya. Dan kalau operator sadar, dia akan kemudian
memberikan masukan nggak bisa karena sekolahnya sudah pernah begini, kondisi begini, wah itu panas, bagus cantik sekali. Juga sekarang jadi pergeseran. Itu yang saya kehendaki, bahwa seorang operator di DKI karena dekat dengan informasi, dia meleverage dirinya, dia memungkit dirinya bukan cuma sekedar pada persoalan keterampilan memasukkan data yang terverifikasi, yang terkonfirmasi dan tervalidasi. Karena data itu besar 3, terverifikasi, terkonfirmasi, tervalidasi. 3 itu sebenarnya. Begitu dia terpenuhi, maka dia diproses dengan bukan dia rebate ya, posisinya. Saya kepingin Anda begitu. Saya kepingin Anda tidak cuma sekedar menjadi tukang memasukkan data. Saya tidak kepingin. Memang kelas ada sebagai bentuk jawaban saya. Dunia pendidikan Indonesia melahirkan 5 dunia pendidikan sesungguhnya melahirkan 5 karakter manusia. Yang paling bawah jadi kalau gini OB, office boy. Yang kedua operator. Yang ketiga manager. Yang keempat leader. Yang terakhir fighter. Yang paling tinggi fighter. Paduan antara fighter, leaders, dan manager, dia melahirkan creator. Paduan 3, paduan leaders, paduan fighters, penaruh, pemimpin, dan pembawa. 3, paduan 3 itu dia melahirkan orang-orang yang ketemu dengan manusia. Anda nih, operator, yang ketemu dengan manusia seperti ini, dia akan ke bawah arus lebih cerdas. Lebih cerdas dia menghadapi tantangan. Anda bayangkan kalau di rumah sang bapak bisa berperan sebagai fighter, sang bapak bisa berperan sebagai leader, sang bapak bisa berperan sebagai manager, sang ibu berperan sebagai orang yang memberikan sikap kearifan kebijakan dan kesantunan, maka anaknya akan mampu menjawab tantangan. Yang ingin saya sampaikan, itulah salah satu wujud bagaimana Anda bercermin pada data sekolah. Anda bawa tapi juga saya terpacu. Itu adalah situasi yang diciptakan oleh orang tua saya, sehingga saya memahami dunia itu. Saking nakalnya itu kayak gitu sekolah. Tidak ada dosen yang tidak saya kerjakan di atas. Kayak gitu. Itulah dampaknya. Salah satunya adalah kegantungan akan data. Gandum akan data. Saya dapat data kayak tadi kan ketika Pak Bro bicara dengan saya lihatin baik-baik. Itu karena buat saya sedang menganalisis 3 hal. Itu data buat saya sedang menganalisis 3 hal. Dan ketika tadi yang namanya MC menyampaikan tentang itu termasuk ketua box bicara, buat saya sudah bisa bikin peta. Itu data, secepat itu bisa bikin peta. Petanya begini. Saya tadi ngomongin kemarin kok, saya kasih tahunya itu benar di sini berapa hari lalu. Itu kan strategi butuh data supaya saya bisa up to date, supaya saya bisa menjawab persoalan. Sekali lagi, saya kepingin operator itu, maaf ya, bisa seperti itu. Dia bisa cepat, nggak usah macam siapa. Kalau ibu-ibu dia bisa berperan bagi dirinya dan bagi anak-anaknya. Bayangkan kalau ibu-ibu bisa secepat itu bikin peta masalah berdasarkan peta masalah di luar dari sekolah, lalu dia bawa ke rumah dalam rangka memperbaiki kualitas anaknya. Hebat banget, hebat, serius. Bisa rasakan dingin. Jadi itu jawaban saya, dan saya dalam posisi dicalonkan, bukan mencalonkan. Satunya, kedua, kekuasaan itu datang dari dia dan dia berikan kepada siapa yang dia pedang, dan dia cukup dari siapa yang dia pedang. Maka doa Anda, doa para orang tua, doa para warga Jakarta,
Buat semua warga Jakarta yang risau dengan situasi begini dan ingin menjadi Jakarta berkah, saya kira jadi sekitar ini. Itu buat curhat saya. Salah sekali lagi karena kemudian saya kira kata-kata Mas Mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi calon kita setuju ya untuk kompos beliau ya. Setuju? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Kaisan maju jadi gubernur DKI untuk DKI yang lebih santai. Mas, siapa tadi? Dari Matraman ya. Jadi tadi di paparan saya itu udah saya bilang opsi harus membentuk helpdesk. Itu artinya apa? Untuk membantu ibu bapak yang kesulitan, gitu. Jadi nggak usah lari ke WLT, capek ke WLT, beneran, ya. Bah, ibu mesti datang jam 6 pagi, ya. Belum tentu nomor urut 1. Udah kenyataan itulah. Saya kalau mau ada WLT, saya pesen dari sekarang. Saya pilih namanya jaga WLT. Kenapa bawa? Kenal nomornya, nomor 1 besok siapa gitu. Ya, karena bawa itu kan singkatan ya, body oke, wajah oke gitu. Jadi selalu dikasih nomor 1 gitu. Dan seperti itu untuk helpdesk. Yang kedua, kalau sekolahnya banyak, bikinin host training. Nah itu yang tadi saya maksud. Yang jadi permasalahan Bapak Ibu sekalian di Jakarta ini, opsinya baru opsi tingkat DKI, belum per wilayah. Bapak Ibu setuju nggak kalau Jakarta Timur bikin opsi wilayah Jakarta Timur? Setuju nggak? Setuju? Mana Mas Adi itu ketua panitia? Ini udah banyak anggotanya, tinggal ketok palu aja, pilih secara korup siapa ketua opsi wilayah Jakarta Timur, disahkan, bikin anggota, ketuanya, sekretaris, bendahara, bla bikin ketok palu selesai. Ya, sekarang itu baru 2 provinsi yang sudah lengkap wilayahnya dengan provinsinya, Sulawesi Selatan dan Provinsi Banten. Udah terbentuk baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Jakarta ini baru provinsi. Jakarta Timur belum, Jakarta Barat belum, Jakarta Utara belum, Selatan belum, gitu. Nah, mumpung di sini nih sebenarnya enak konsolidasi. Ketok palu, siapa? Pilih aja nih ketua-ketuanya nih yang di depan nih. Ibu-ibu kalau ketuanya paling senang saya. Benar. Setuju. Di Sulawesi Selatan, provinsi wilayah Sulawesi Selatan itu Ibu Widawati Saleh ketuanya. Luar biasa tuh, takluk semua. Dia samperin gubernur, dia samperin wali kota, dia samperin DPRD, takluk semua ikut. Opsi dikasih, setiap bikin bimtek langsung dikasih rekomendasi. Hebat itu. Karena apa? Kalau perempuan lebih luas. Karena apa? Perempuan itu kan ciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Jadi tugasnya untuk membengkokkan gitu. Kalau perlu mau kalau perempuan ini lemas, bengkok gitu. Itu tugas perempuan. Jadi enak kalau ya tinggal ketok palu aja sekarang. Mau nggak gitu? Ada opsi di wilayah Jakarta Timur. Tinggal ketok palu. Mana Mas Adi itu ketua panitia di Jakarta Timur? Waktu pelaksanaan bimtek di bulan puasa di kantor saya di sana. Itu bilang sama saya, Pak, Jakarta Timur saya mau siap untuk gitu. Tapi sampai sekarang udah 1 bulan lebih belum ada realisasinya gitu. Benar, jadi segera dibuat ke Jakarta Timur. Jadi untuk membantu sekolah-sekolah yang mana kesulitan gitu. Nah kalau sekolahnya 1 datang ke helpdesk, misalnya helpdesknya ada di SMA 31. Nah datang ke SMA 31, temuin, Pak, saya telepon dulu nih. Masuk, nah besok Pak saya mau ke sekolah Bapak minta bantu helpdesk, dibantu helpdesknya seperti itu. Kalau sekolahnya ada 10, bikin host training gitu, ya nggak usah pakai bayar, cukup bawa kue sama roti whole bakery aja udah cukup buat pengajarnya gitu. Minumnya jangan aqua, kasih yang manis-manis, ngajong gitu ya. Di mana-mana minumnya aqua aja gitu, kayak ya kasih gitu ya. Nah,
Biasanya kalau guru-guru PAUD itu lebih pengertian daripada guru SD, SMP, SMA. Benar, karena kalau guru-guru PAUD itu biasa menghibur anak-anak, jadi dia bisa menghibur orang gitu. Biasanya seperti itu. Jadi pilihlah gitu ya. Sekali lagi, opsi ampaskan. Ya, artinya SD, PAUD, SD, SMP, SMA, Radiatul RA, MI, Madrasah Aliyah, semua gabung di situ. Jadi satu di dalam opsi. Ya, bikin forumnya di situ. Jadi kalau ada madrasah mau belajar MIS, kita siapkan pengajarnya. Mau belajar simpatika, kita siapkan gitu. Bahkan kalau perlu, kita saling tukar informasi belajar. Yang orang Kemdikbud belajar MIS, belajar simpatika. Yang orang MIS sama simpatika belajar dapodik. Nah seperti itu. Karena biar bagaimanapun juga, ini kita sama-sama ngurus pendidikan gitu. Jadi kita harus bergeraknya sama-sama seperti itu. Mudah-mudahan jawaban saya seperti itu bisa dipahami oleh Mas Mas Adi. Segeralah bikin opsi wilayah Kota Jakarta Timur. Segera bergerak. Jangan lama-lama ketok palu. Pimpinannya ini udah siap nih. 1, 2, 3, 4, 5, tinggal forum aja ngobrolnya gimana gitu. Ya, demikian. Namun semenjak deklarasi opsi di SMK Kesda pada 28 Oktober 2015 itu bahwa kita Forum Operator Pendataan Seluruh Indonesia satu forum yang akan membawa kemana arah nasib operator tersebut. Buktinya dalam deklarasi forum kita pada hari itu pun langsung kita kejar akta notaris dan kita urus langsung ke kementerian. Setelah beberapa terjadi problematika, itu akhirnya kita mengadakan audiensi dengan Bapak Menteri. Dan kita pun dipanggil, kalau tidak salah, benar ya Pak Hani, oleh Pak Deputi. Ya, kita dipanggil oleh Pak Deputi. Jika opsi di akhir tahun 2016 ini bisa berdiri minimal di 2/3 provinsi yang ada, minimal ya sekitar 22 provinsi, kementerian insya Allah akan mengawal opsi agar masuk ke kategori honor level 5. Betul Pak Ardi ya, kategori honor level 5 yang itu punya kisaran honor berapa Pak Ardi? 1,9 dan insentifnya 200.000 per bulan. Itu yang saya dapatkan, yang saya dapat infokan. Makanya beradanya opsi di Provinsi DKI itu bukan untuk menyaingi forum-forum yang sudah ada. Kita di sini berbadan hukum, legalitas kita terbukti, dan insya Allah kita ada satu program dari opsi Provinsi DKI, yaitu mengadakan roadshow ke setiap kecamatan yang akan diawali besok 26 Juli 2016 akan mengadakan roadshow di Kecamatan Matraman. Dilanjut 27, 28, 29, 30 dan 1 Agustus itu kita akan mengadakan roadshow di kecamatan yang berada di Jakarta Timur. Ya, karena jadwalnya sudah ada. Itu baru tingkat PAUD yang siap untuk mengadakan roadshow. Kenapa tingkat PAUD? Sudah tidak dipungkiri lagi Pak, kalau tingkat PAUD benar, solidnya itu ternyata bukan hanya tingkat Jakarta Timur, namun se-DKI Jakarta itu kompak.
Kenapa saya mengatakan kompak? Ketika kami diundang oleh Kecamatan Cipayung di buka puasa bersama pada tanggal berapa ya? Lupa saya. 25 Juni kemarin. Itu diundang untuk mengadakan buka puasa bersama. Kita telah mengadakan deklarasi di Kecamatan Jatinegara. Mana Jatinegara? Ada yang hadir? Nah, ada. Ketika kita di Cipayung, ternyata hasil kegiatan kita itu disebar oleh peneliti PAUD. Itu langsung disebar se-DKI Jakarta. Makanya kita kaget bahwa kita mengadakan kegiatan di Jatinegara, ternyata di Cipayung pengawas itu yang berbicara pengawas gitu, bukan gurunya. Nah, ini seperti itu Pak. Insya Allah di program kita untuk masalah untuk klinik pendataan itu, kenapa kita itu masih mendekati tiap kecamatan tanpa kita melupakan pendekatan kita ke tingkat yang atas. Jadi jika bapak dari SD, ketika bapak dari SD ingin mengundang kami siap datang. Kami akan paparkan apa yang ada di Popsi, gitu. Sehingga semoga saja SD yang ada di Matraman itu menerima keberadaan kita dan satu suara untuk maju bersama. Ya, jadi di sini saya bukan muluk-muluk atau apa. Insya Allah jika Bapak tidak bersedia untuk mengundang kami akan mendatangi Kasih Kecamatan Matraman. Setelah acara ini saya minta kontak Bapak, kita kontekan. Kita akan tindak lanjuti. Kemarin kita sudah mendatangi Kasih Kemayoran dan alhamdulillah Kasih Kecamatan Kemayoran mendukung 100% kegiatan kita dan sekaligus memberikan izin sekretariat kita berada di Kecamatan Kemayoran. Itu bukti dari kita. Insya Allah kerja kita bergerilya tahap demi tahap, tidak langsung menyeluruh, tapi pelan namun pasti. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila itu berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dari mana Bu? Namanya siapa Bu? Dari PAUD Baranajaya. Iya. Nama PAUD-nya? PAUD-nya PAUD Harapan Ibu. Oh, Harapan Ibu Dua. Iya. Namanya? Baik. Ibu Puji telah mengambil nomor 2 PES dari PAUD dan Bapak Bu untuk menyerahkan hadiahnya. Bukan Pak, mau berikan hadiah. Iya, ini handphone tapi dalam bentuk brosur. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Nurhedi. Selanjutnya untuk bagian belakang, siapa yang mau ambil akan diberikan kepada siapa? Boleh? Boleh. Iya. Ibu namanya siapa Bu? Nama Ibu Susi. Ibu Susi dari PAUD Kirana akan memberikan laki. Kali ini dari sekolah SD dengan nomor dopresnya F0077P atas nama Bapak Saiful dari SDN Rutan Kayu Selatan 14. 1 Bapak Saiful. 2 Bapak Saiful. 3 batal ya, ganti lagi. Iya, oke. Terima kasih Bu Lestari. Selanjutnya Pak, cabut lagi, masih ada 5 lagi.
Gantian Pak, jangan yang deret ini Pak. Nah, ini dari Pak Ut nih, alhamdulillah nih. Nomor undiannya F004 1P dari Pak Ut Des Puri Ceria. Nama operatornya Meska C. 1